Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Syahril Madani dari lokal PAI C5. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mencoba mempresentasikan makalah kami di sini. Di antaranya ada saya sendiri, selanjutnya ada saudara Rahmat Nuzul Hidayah dan saudari Yola Englasari, di mana makalah kami berjudul Pendidikan Karakter dalam Al-Quran. Nah, untuk pendidikan karakter dalam Al-Quran ini sendiri ada 3 macam khususnya yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu karakter religius, yang kedua karakter jujur, yang ketiga karakter toleransi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian pertama, karakter religius. Nah, untuk karakter religius ini sendiri ada dalam Quran surat Ali Imran yang pertama, ayat 19 dan juga ayat 102. Dapat audiens baca, dan untuk asbabun nuzulnya di sini kami menemukan bahwasanya surat Ali Imran ini sendiri pertama turunnya yaitu sekitar 80 ayat. Surat ini berjumlah 200 ayat, tapi pertama turunnya 80 ayat yang berkaitan dengan kedatangan rombongan pendeta Kristen dari Najrah, dari sebuah lembah di perbatasan Yaman dan Saudi Arabia, di mana pada tahun 9 Hijriah ini mereka berdiskusi dengan Nabi Muhammad SAW di Masjid Madinah yang menyangkut Nabi Isa dalam kaitannya dengan keesaan Allah. Selanjutnya itu penjelasan surah. Pada ayat 19 ini menjelaskan bahwa agama ataupun keberagamaan yang diterimanya adalah Islam, yakni penyerahan diri secara tulus kepadanya. Yang pada ayat 102 ini dijelaskan bahwa tuntunan atau perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan tidak keluar sedikit pun dari koridor Islam. Karena siapa saja yang tidak keluar dari koridor ini, maka dia akan mati dalam keadaan muslim. Selanjutnya analis kependidikannya. Di sini pada ayat 19 mengandung penyerahan diri yang tulus, karena tidak dibenarkan adanya pemaksaan di sini, pemaksaan atau intimidasi bagi orang-orang yang ingin memeluk agama apapun, karena kelak juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat apapun yang kita anut. Selanjutnya pada ayat 102 ini analisis kependidikannya, bahwasanya kita berkewajiban bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dalam artian berhati-hati sesuai dengan kemampuan kita agar terhindar dari segala macam ancaman ilahi ataupun larangan yang telah ditentukan oleh Allah. Selanjutnya yaitu ada dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. Dapat audiens baca. Nah, untuk asbabun nuzul ayat di sini kami tidak menemukan penafsiran ayat di sini. Pada ayat terjemahannya kan disebutkan, maka hadapkanlah wahai Nabi wajahmu beserta orang-orang yang bersamamu ke agama Islam yang murni. Nah, ini dimaksudkan agar memeluk agama Islam yang murni secara konsisten dan berpaling dari kemusyrikan menuju tauhid dengan mengikuti agama Ibrahim. Karena agama Islam itu agama yang dengan adanya Allah menciptakan manusia dan tidak ada seorang pun yang menggantikan ciptaan Allah. Analisis kependidikannya di sini dijelaskan bahwasanya karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh siswa untuk menghadapi tantangan ataupun perubahan zaman sekarang. Adanya karakter untuk mengikuti ajaran agama yang lurus, maka siswa itu diharapkan mampu memiliki kepribadian dan perilaku sesuai dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan dengan ketentuan atau ketetapan yang ada pada agama kita. Selanjutnya itu Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Dapat audiens baca. Nah, untuk asbabun nuzulnya di sini kami menemukan bahwasanya surat ini turun di Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Penafsiran ayatnya
di sini bahwasanya ayat ini berpesan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menolak secara tegas usul kaum musyrikin. Bahkan lebih dari itu, ayat ini juga bukan tujuan hanya untuk menolak saja, akan tetapi juga menegaskan bahwa tidak akan mungkin ada titik temu antara Nabi Muhammad SAW dengan tokoh-tokoh tersebut, karena kekufuran sudah sedemikian mantap dan mendarah daging pada jiwa mereka. Analisis kependidikannya yaitu yang pertama di sini orang kafir ada yang terus-menerus dalam kekafiran, begitu juga dengan orang-orang yang beriman. Selanjutnya, ibadah yang bercampur dengan kesyirikan atau kemusyrikan tidak akan dinamakan ibadah. Selanjutnya, adanya tingkatan yang berbeda antara orang yang beriman dan orang kafir. Nah, mungkin di sini saya jelaskan, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ayat-ayat karakter jujur. Yang pertama yaitunya Quran surah An-Nisa ayat 58. Asbabun nuzul dari surat ini yaitunya ayat ini turun ketika adalah sahabat yang ingin meminta amanah menyimpan kunci Ka'bah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu tafsir ayat ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali menerangkan amanat itu terbagi 5. Yang pertama, amanat ilmu. Yang kedua, amanat Tuhan. Yang ketiga, amanat kehakiman. Yang keempat, amanat manusia sesama manusia. Yang kelima, yaitunya amanat manusia terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, analisis pendidikan dari ayat ini yaitunya yang pertama, setiap transaksi yang menjalin atau yang mengandung perjanjian, maka hendaklah ada bukti tertulis atau ada yang menjadi saksi atau dengan jaminan. Yang selanjutnya yaitu prinsip muamalat adalah saling menjaga kepercayaan semua pihak. Selanjutnya, untuk menghilangkan keraguan, maka dilakukanlah perjanjian secara tertulis atau jaminan. Yang ketiga, orang yang mengetahui fakta kebenaran maka mesti bersedia menjadi saksi. Yang keempat, takwa mencangkup segala macam aspek kehidupan. Yang kelima, Allah mengetahui semuanya, maka hendaklah kita sebagai manusia selalu berperilaku jujur. Ayat selanjutnya yaitunya Quran surah Al-Maidah ayat 119. Penafsiran dari ayat ini yaitu ayat ini serta ayat sebelumnya dan sesudahnya merupakan penjelasan bagaimana orang-orang Kristen mengada-ada tentang ketuhanan atau ia mendustakan Allah sebagai Tuhan mereka dan menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Namun pada ayat 119 ini Allah mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Analisis pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini yaitu yang pertama, pada diri sendiri, orang yang siddiq pada dirinya sendiri mempunyai keterbukaan jiwa yang sangat transparan. Yang kedua, jujur terhadap orang lain. Jujur pada orang lain bukanlah berkata dan berbuat benar, namun berusaha selalu melakukan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada orang lain. Yang ketiga, jujur terhadap Allah, yaitu memberikan segala-galanya kepada Allah dan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Quran surah Yusuf ayat 17, 27 dan 51. Tafsir dari ayat 17 menjelaskan bagaimana saudara Nabi Yusuf berbohong pada ayahnya, yang mana dia mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf telah diterkam serigala. Selanjutnya pada ayat 27 itu menjelaskan bagaimana Nabi Yusuf melakukan pembelaan dengan mengatakan yang sebenar-benarnya kepada Al-Aziz, yaitu pada saat Nabi Yusuf
dituduh oleh istri Al-Aziz telah berzina dengannya. Yang selanjutnya itunya pada ayat 51 menceritakan pengakuan dari istri Al-Aziz tersebut. Nah, nilai kependidikan yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama yaitu jujur, yang kedua yaitu tidak pendendam. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya presentasi poin berikutnya akan disampaikan oleh pemakalah yang lain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Englasari akan menjelaskan bagian C, yaitu karakter toleransi yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 109, yang penafsirannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin agar waspada terhadap tingkah laku orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Dia juga memberitahu kepada mereka akan permusuhan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab itu terhadap diri mereka, baik secara lahir maupun batin. Dan dia juga diberitahukan oleh Allah bahwa di dalam hati mereka ahli kitab memendam bara kedengkian terhadap kaum mukmin atas diri mereka dan keutamaan nabi kaum mukmin atas nabi-nabi mereka. Selanjutnya, asbabun nuzul adalah Huwai bin Akhtab. Abu Yazid bin Akhtab adalah orang Yahudi yang sangat memusuhi dan dengki kepada orang-orang Arab dibandingkan dengan orang Yahudi lainnya. Mereka dengan semampunya dan sekuat tenaganya berusaha mengembalikan orang-orang dari keislaman mereka. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Selanjutnya, analisis kependidikannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar bersikap lapang dada dan pemaaf atau bersabar sehingga datang perintah Allah yang membawa pertolongan dan kemenangan. Selanjutnya, Allah memerintahkan mereka agar mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mengajukan dan mendorong mereka untuk mengerjakannya. Selanjutnya yang kedua terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, yang penafsirannya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yakni sikap Muhammad yang lemah lembut terhadap mereka tiada lain. Hal itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buatmu Muhammad sebagai rahmat bagimu dan juga mereka. Selanjutnya asbabun nuzul ayatnya, pada waktu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perperangan Badar, banyak orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah itu, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW meminta pendapat Abu Bakar tentang tawanan perang tersebut, dan Rasulullah juga meminta pendapat Umar bin Khattab. Dari dua pendapat yang bertolak belakang ini, Rasulullah sangat kesulitan untuk mengambil kesimpulan. Akhirnya, Allah menurunkan ayat 159 yang menegaskan agar Rasulullah berbuat lemah lembut. Yang selanjutnya, analisis kependidikannya. Yang pertama, mengajar dengan cara yang santun dan lembut. Yang kedua, membiasakan siswa untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan yang terlintas dalam pikiran mereka secara terbuka tanpa harus mereka dibebani. Yang ketiga, menanamkan sikap dan keyakinan bahwa apabila pertolongan Allah telah datang, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Selanjutnya yang ketiga terdapat dalam Quran Surat At-Takabur ayat 14, yang penafsirannya dalam ayat ke-14 pada Surat At-Takabur ini, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya waspada dan berhati-hati dalam mencintai, mengasihi anak, istri, agar tidak berlebihan. Sebab di antara mereka ada yang berupa musuh dalam selimut dalam tubuh kita, yaitu apabila sampai merintangi kita beramal soleh atau melainkan kita dari zikrullah serta tuntunan ajaran Allah. Seorang mukmin wajib mengetahui dan memahami bahwa yang paling utama di seluruh kepentingan hidup adalah taat, beriman dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Selanjutnya, asbabun nuzulnya
At-Tirmizi meriwayatkan bahwa menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun berkaitan dengan kasus sekian banyak penduduk Mekah yang ingin berhijrah tetapi dihalangi oleh istri dan anak-anak mereka. Kemudian, setelah pada akhir mereka berhijrah, mereka menemukan rekan-rekan mereka yang telah terlebih dahulu berhijrah, telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang Islam. Ketika itu, mereka menyesal dan bermaksud menjatuhi hukuman terhadap mereka yang menjadi penyebab ketertinggalannya. Selanjutnya, analisis kependidikan. Yang pertama, pemaaf. Orang yang mempunyai sifat pemaaf di dalam hatinya tidak ada rasa dendam ataupun bermaksud untuk membalas orang yang telah menzaliminya. Seorang pemaaf di dalam hatinya tidak menyisihkan perasaan marah, maka hati orang yang mempunyai sifat pemaaf, ia tidak mudah terbakar dengan provokasi yang menekan dirinya. Yang kedua, menahan amarah. Islam memposisikan sikap menahan amarah di tempat yang sangat signifikan. Menahan amarah akan menjadikan seseorang sanggup menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tercela dalam bentuk apapun. Yang ketiga, mengampuni kesalahan mereka dengan tidak menyampaikan kepada pihak lain. Maksudnya dengan cara mengampuni kesalahan mereka, maka Allah SWT menutupi juga aibnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.